Hai guys, it's the one and only Gumi, Cherry Gumi. Dan selamat datang di podcast pertama saya. Di podcast hari ini yang berjudul Kehadiran Idola dalam Kehidupan Remaja, kita akan membahas tentang orang-orang yang kita panggil sebagai idola dan efek kehadiran mereka kepada remaja. Dan khusus untuk podcast pertamaku, aku mempunyai tamu spesial, yaitu mamaku sendiri. Yeay. Hai Ma, welcome to my podcast. Hai, apa kabar? Guys, alhamdulillah baik. Oke, Mama capek nggak? Pulang kantor langsung ikutin podcast barunya aku. Capek ya, tapi semuanya hilang dengan bertemu Cherry dan sangat bersemangat menjadi tamu pertama di podcastnya Cherry. Wow, so sweet. Ya udah deh, cus kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Let's go. Pertanyaan 1. Bagaimana menurut Mama kehadiran idola di kehidupan remaja sekarang? Idola ya? Iya, idola. Sebenarnya Mama sih cukup memperhatikan perkembangan idola-idola sekarang ini. Banyak kan idola-idola dari Korea, Jepang, ataupun manapun. Nah, itu sih menurut Mama sih cukup bagus ya dan positif. Terus itu bisa menjadi inspirasi buat para remaja, khususnya anak-anak yang beranjak remaja. Tapi dengan catatan bahwa idola itu harus menjadi penyemangat bagi kegiatan yang positif. Tuh. Oke. Sekarang idolanya Mama itu siapa ya? Mau tahu banget. Mau tahu banget dong. Idolaku adalah BTS. BTS kayak boy group K-pop itu? Yes. Wow, kenapa ya Mama suka BTS? I don't know. BTS itu cukup banyak membawa inspirasi sih ya. Dengan apa yang mereka usung, yaitu Love Yourself, itu cukup sangat-sangat bisa membuat kita untuk lebih menghargai diri sendiri dan terus berjuang. Dan yang terpenting adalah tidak melupakan diri kita, berjuang untuk diri kita dan bahagia untuk diri kita sendiri. Gitu. Love yourself. Yes. Very nice, very cool. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Dari hal apa idola bisa menjadi inspirasi bagi anak muda? Idola menjadi inspirasi. Ya. Sejauh ini sih semua idola yang mau perhatikan ya, baik idola-idola dari Korea, Jepang atau mana aja yang menjadi artis global sekarang ini, mereka itu tidak mudah untuk meraih posisi tersebut gitu. Jadi perjalanan mereka dari nol itu yang bisa diambil menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya untuk anak-anak remaja, untuk Cherry khususnya bisa untuk inspirasi bahwa bagaimana sih kita punya mimpi terus kita wujudin gitu. Itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi semua itu harus diproses dengan kerja keras, pantang menyerah, saat mengalami tantangan seperti apa, bertahan dan tenang menghadapi tantangan. Itu sebenarnya hal-hal yang sulit, namun mereka memberikan contoh pada kita bahwa semua itu bisa dilalui gitu. Dengan bekerja keras, terus terus bertahan dan terus berkarya gitu. Oke. Bener sih, aku setuju banget. Soalnya untuk menjadi idola, apalagi idola global yang diketahui hampir seluruh dunia, pasti susah banget. Pasti ada training, hardship yang dilalui mereka. Dan sangat keren, sangat terinspirasi aku. Karena mereka bisa melalui semua kesusahan itu. Nah, kalau idola Cherry siapa? Idolnya aku ya? Mau tahu atau enggak? Ya dong. Of course, oke. Jadi idolnya aku itu yang aku sangat sukai, dia itu dari Jepang, dia itu J-pop artist, namanya Ado. Ya, Ado. Dia itu vokalnya sangat bagus. Dia itu bisa nada tinggi, bisa nada rendah, semuanya kayaknya dia bisa. Dan ceritanya dia itu sangat bikin aku rasa terharu banget gitu loh. Karena dia dari kecil itu suka musik, dia suka sesuatu yang namanya Vocaloid, yang suatu yang paling populer di Jepang sih. Dan dia itu janji ke diri sendiri untuk tidak pernah give up dan selalu melalui semuanya. Dan akhirnya dia bisa jadi global superstar, melakukan 2 world tour dan special live di Jepang, dan akhirnya perform sama idolnya sendiri. Dan itu sangat, ya itu sangat bikin aku
sangat senang untuk dia sampai aku nangis saat melihat videonya. Wow. Beberapa kali setiap aku nonton pasti aku nangis. Wow. Dia sangat keren, aku sangat menyukai si Ado. Oke. Dan pertanyaan ketiga, mengapa idola bisa membuat para penggemarnya merasa senang, terhibur, dan menyadarkan suatu hal yang baik? Padahal idola tidak pernah bertemu langsung dengan penggemar. Kenapa idola bisa lebih close gitu ya dengan fansnya? Pertama sih yang pasti faktor banyaknya media ya yang bisa memfasilitasi hal tersebut gitu. Tapi yang paling utama itu kalau menurut mama itu adalah karya-karya mereka gitu. Karena mereka tuh kebanyakan kalau mau perhatiin itu karyanya bukan hanya seputar romantisme aja gitu. Jadi mengenai persahabatan, mengenai bagaimana saat mereka lagi dalam posisi down, lagi posisi sedih, lagi posisi merasa sendiri, itu mereka tuangkan dalam karya mereka. Terus mereka menunjukkan bagaimana mereka harus bangkit, harus kuat, bangun lagi setelah jatuh, terus berjuang walaupun mereka sempat kalah gitu kan. Terus mereka menghargai diri mereka, karya mereka, mencintai diri mereka sendiri. Nah, hal itu saat didengarkan oleh penggemar ataupun orang lain yang mengalami saat itu, misalnya kita juga lagi sedih nih, terus dengan lagu itu gitu, terus jadi kayak ngerasa terwakili gitu loh. Oh iya, aku nggak sendirian ya, ternyata ada yang memahami apa yang dirasain. Nah itu kan jadi secara nggak langsung kita membangun chemistry dari karya-karya mereka gitu. Oke, apakah Mama merasa kayak gitu tentang BTS? Iya ya, tentu saja. Kadang-kadang saat lagi stuck gitu ya, bingung, capek, kayak itu manusiawi ya, dialami oleh semua gitu. Itu ya kalau kita mendengarkan beberapa lagu apapun lah, pilihan kita, nggak harus yang spesifik ini ya, itu pasti kita akan termotivasi lagi. Kalau mama kan sukanya, kalau idola kan BTS ya, ada beberapa lagu yang memang di saat kita lagi butuh disemangatin, lagu itu yang kita dengar gitu. Nah, apa ya lagu favoritnya Mama di BTS? Semuanya favorit. Tapi yang paling favorit yang nomor satu itu Louder Than Bombs. Oh, Louder Than Bombs, aku juga pernah denger dan aku suka banget ya. Emang enak, kayaknya feel itu deep banget sampai ke dalam bumi lah ya. Sama satu lagi tuh Magic Shop. Oh ya, Magic Shop ya. Menurut aku sih, aku masih belum terlalu suka banget ya sama Magic Shop. Aku masih suka Louder Than Bombs lebih. Tapi Magic Shop memang comforting sih buat semuanya. Ya, comforting banget. Itu lagu Magic Shop sih buat aku. Cukup lagu yang bisa menenangkan gitu. Iya. Kalau aku lagu yang paling suka dari Ado sih ya, sebenarnya Ado itu lebih banyak mengcover song ya, daripada membuat lagunya sendiri. Tapi dia juga mempunyai lagu sendiri, dan ya mungkin lagu-lagunya bukan semua yang comforting banget, soalnya dia kayaknya lebih ke rock gitu loh. Tapi kalau lagu yang paling comforting, aku pasti pilih lagu Vocaloid dari Vocaloid yang namanya Kaito. Dia itu suaranya nggak tahu kenapa, tapi comforting banget buat aku. Apalagi lagu-lagunya aku dengerin kalau aku lagi sedih, down, rasanya lebih better gitu loh. Dan nggak tahu kenapa, mungkin dia cuman suara ya dengan karakter sendiri dan bukan orang beneran, tapi rasanya seneng aja kalau dengerin dia, nonton dia perform gitu. Jadi feeling so good or something? Yes. Kapan kamu sedih? Kok kamu nggak tahu? Kalau misalnya aku rasanya kayak down gitu loh. Down? Down kayak aku harusnya ngapain sih, ini banyak banget tugas ini nih. Aku dengerin aja lagunya kayak yeay, aku langsung nice ya. Itu salah satunya sih, saat kita memiliki yang buat menyemangati kita, itu kan imbasnya menjadi positif ya. Jadi itu sih tidak perlu dipertanyakan lagi gitu, apa sih idola tuh seperti apa ininya buat penggemar ya kan, semua masing-masing. Jadi selama itu membawa kita ke yang positif ya, semuanya sih oke-oke aja. Oke deh,
cukup untuk podcast ini. Terima kasih Mama sudah menjadi tamu spesialnya aku di Thank you sini. juga, I hope to see you again Besok next undang time. lagi ya. Maybe not, who knows. Hey. Oke. Oke, dan terima kasih kalian sudah mendengarkan kita ngomong tentang idol-idolnya kita. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.